lagu Hati Sebagai Hamba. Iya. Hati kita harus sebagai hamba ya. Lai tahu lagu ini kan? Nah, ya. Sebenarnya kalau dengar lagu ini tadi, kalau orang Batak bilang marsisili buluku, Marsisir buluku. berinding. Iya, berinding. Oke, kita buka dulu. Biasa. Bola. Jumpa lagi dengan kami dalam channel kami Darwin YouTube. Ini video kami yang kedua. Ya, kali ini kami ingin berbicara mengenai hati sebagai hamba. Artinya hati yang melayani. Itulah ya, hati yang melayani. Tetap dalam pembicaraan ini kami jaga jarak, social distancing, Ada masker? pakai masker, karena kami orang-orang yang taat pada aturan. Oke, itu layak. Kita mulai. Kalau fenomena sekarang ini, layak, kita kadang-kadang berpikir ya, apa sih pengertian hati sebagai hamba menurut layak apa, layak? Hati sebagai hamba ya. Ya, hati sebagai hamba itu menurut saya bagaimana yang namanya hamba berarti kan menghormati dan lebih, kita itu lebih menghormati siapapun dia. Jadi kita itu sebagai hamba yang dikatakan lebih untuk boleh menyenangkan hati orang, taat juga kepada orang lain, menghormati ya, tapi paling intinya adalah menghormati orang lain. Itu hamba, kita ini sebagai hamba berarti memberi yang terbaik bagi orang lain, melakukan yang terbaik bagi orang lain. Gitu kalau menurut saya sebagai hamba ya. Ya kan, kalau kita lihat mungkin pada zaman dulu, ya zaman-zaman kerajaan, monarki itu kan, hamba itu bahkan jadi tumpuan kaki tuannya, ya kan? Tumpuan kaki tuannya. Makanya saya kurang paham sih bahasa-bahasa Yunani itu apa, tapi setahu saya ada namanya keset kaki. Itu kan kalau dia diinjak, diludahin, mohon maaf ya bahasa kasar, dia nggak pernah komplain ya. Tapi kadang-kadang ya banyak ya lah yang bertindak sebagai tuan atas hamba. Ini lah penting, ini dari keyakinan saya, yang saya kepercayaan yang saya yakini. Berarti sama dengan saya, kepercayaan diyakini. Kita terus terang aja, sekarang ini di gereja banyak lah pemanfaatan. Kalau saya lihat di gereja banyak pemanfaatan. Karena gini, sebenarnya tugas yang melayani itu murni kan, kalau kita baca Alkitab itu bisa dikatakan orang-orang yang full di gereja. Selain yang melayani ya. Iya. Tapi karena kita ini jemaat memang punya hati untuk melayani, sebagai hamba juga untuk melayani, kita nggak pikirkan, kita nggak, istilahnya nggak ada kita menuntut harus kalian yang melayani kami. Nah ini menariknya gini, banyak oknum lah kita bilangnya, gereja yang memanfaatkan, tanda kutip ya, memanfaatkan hati sebagai hamba ini lah. Sebelum lah ya ngasih tanggapannya, pernah satu kali, saya nggak mau sebutin, tapi orang ini masih muda lah. Dia bilang kepada kami, lagi kami kumpul, namanya komsel. Sebelumnya kita ibadah, kita seperti dapat koreksi dari gembala mengenai totalitas kita dalam melayani Tuhan.
Lalu datanglah anak ini, orang inilah, dia pekerja full di gereja ini. Dia bilang, ayo dong bapak-bapak, berikan dong hatinya untuk melayani. Apa sih yang Tuhan gak bikin buat kita? Saya emosi tuh lah. Saya bilang sama dia, kamu jaga mulut kamu, tarik omonganmu. Kami melayani Tuhan, dan kami juga harus memikirkan pekerjaan kami. Sedangkan kamu, pekerjaanmu adalah di sini total. Jadi yang tuntut kami lebih daripada kalian, jujurnya. Gimana, Lek? Ya, menurut saya memang kita wajib juga untuk melayani gereja. Itu tadi makanya saya bilang hamba itu kan kita juga menolong, ya. Dalam arti menolong ini bukan karena ada sesuatu pekerjaan ya kita bantu, tapi lebih dari situ maknanya. Tapi yang saya tanggapin tadi, yang lain bilang namanya hamba Tuhan, ya, mengatakan hal-hal yang seperti itu kan memang pekerjaan mereka adalah mengayomi, atau artinya mendidik lah ya, saya bilang ya, mendidik jemaat ya. Jemaat ini yang seperti kita juga yang kita bilang hamba. Tapi tidak bisa juga seperti maunya mereka Ya, yang akan kita lakukan. Betul. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, namanya hamba Tuhan, ya memang dia akan memberikan pelayanan secara full untuk jemaat. Tetapi kita sebagai hamba, artinya tidak bisa juga terlalu dipaksakan untuk melakukan kehendak mereka. Ya. Karena benar yang tadi Lai bilang, kita ini kan ada pekerjaan yang lain. Ya kan, pekerjaan kita selesaikan, tetapi ada kewajiban kita memang seperti yang di gereja, membantu yang di gereja tadi yang saya bilang seperti ya kita ini hamba. Tapi kalau sampai memaksakan kehendak harus begini, kata gembala harus begini, ya itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Kalau menurut saya ya tidak mungkin, karena itu kita ini bukan juga gembala. Tapi kalau kita gembala ya apa yang dia bilang, apa yang dibilang gembala itu sama kita, ya kita harus lakukan juga. Karena itu bagian daripada pekerjaan kita, ya, kan? Karena itu bagian daripada pekerjaan kita. Nah, Hamzah. Oke, Le. Jadi itu benar tadi, Le, ya. Nggak boleh memaksakan kehendak. Cuman banyak gereja ini yang, mohon maaf ya, Le, artinya bukan hanya memanfaatkan, Le, bahkan bertindak sebagai tuan atas jemaatnya. Ngeri, Le. Dilayani seperti sedemikian rupa, datang begitu datang disambut, sampai hamba Tuhan ini pun sendiri, atau kita bilang sebutannya gembala ini pun bawa bajunya nggak sanggup lagi karena dibawa semua, dikawal kan. Kalau saya sih, kalau saya memandang seperti itu, kalau saya pribadi memandang seperti itu, nggak jadi contoh lagi. Ya. Seharusnya dia mencontohkan bagaimana dia hamba tadi, paling tidak bukan jadi sebagai tuan, bukan sebagai tuan, paling tidak dia yang menyapa duluan, ya. Dia yang ambil sampah duluan kalau ada sampah, Ya. Dia yang menyapu duluan. Artinya berikan kami contoh teladan seperti Yesus membasuh kaki muridnya. Ya. Kan Yesus mana pernah Yesus dilayani? Gak pernah, setahu saya ya. Sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang pemaknaan, pengertian tentang Alkitab, belum bisa seorang hamba Tuhan A bilang kepada saya, pengetahuan kamu belum sampai kepada level saya. Nggak bisa. Karena Tuhan bilang kan kita masing-masing punya pengertian dikasih Tuhan. Itu pendapat saya, pendapat pribadi saya. Ya, like itu semuanya. Jadi memang pembahasan kami ini adalah suatu dari kegelisahan hati kami ya. Gelisah gitu, gelisahnya bahwa kenapa kami pada saat ini bicara tentang hati sebagai hamba. Kegelisahan melihat banyaknya hamba-hamba Tuhan itu yang mengakunya gembala itu
kalau tidak dilayani sedemikian rupa, dia akan membawa dalam khotbahnya. Kalau orang Batak bilang apa nih? Kalau menyinggung-nyinggung, menyindir-nyindir, orang Batak bilang adalah bahasanya itu manobis-nobis. Nah, ya kan manobis-nobis. Manobis-nobis. Padahal jemaat yang lihat ini tuh berpikir, buset. Ya kita kan total pulang kerja, buru-buru kejar lari untuk melayani. Iya kan? Karena bahkan apalagi kalau ada yang namanya sebelum ini latihan dulu. Kita kan ngatur waktu. Di kantor yang ngasih kita gaji itu kan, yang memberikan kita gaji itu punya jadwal. Nah, seperti itu. Ya paling ngerinya lagi, ngerinya nih. Kalau kira-kira orang ini atau jemaat ini berduit, itu bisa ngatur. Maksudnya? Bisa ngatur apa Tuhan itu. Di banyak-banyak gereja. Itu terjadi. Apa maunya yang punya duit? Nah itu. Nah, tapi kembali kepada orang yang punya duit ini, sifatnya seperti itu enggak. Tapi ini kita bicara tentang hamba. Ya hamba itu ya hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan, tapi yang melayani gereja itu. Pernah nggak mendapatkan seorang hamba Tuhan yang udah kayak langit lagi ya? Merasa dia udah di atas langit. Ya kalau mendapatkan, saya bilang mungkin banyak juga jadi sifat hamba Tuhan yang begitu. Sifat. Sudah menjadi sifat. Ya, artinya memang hamba Tuhan itu, saya selalu melihat ini ya, melayani itu memang itulah pekerjaan mereka. Itu tadi mulai bilang, yang namanya hamba Tuhan, ya pertama menghormati orang lain harus mereka sebenarnya duluan. Itu pelajaran yang sangat penting dan sangat juga. Jemaat itu terpukul bila seorang gembala menyapa duluan jemaat. Itu lebih sebenarnya sangat terasa banget ya buat jemaat itu. Saya duluan yang menyapa. Yang sebenarnya kalau kita dari segi strukturnya, ya jemaat dulu menyapa gembalanya. Tapi itu harus menjadi pelajaran yang dilakukan oleh gembala. Memberikan contoh yang terbaik, bukan tadi jadi bahan diomongin di kota mereka. Iya. Itu sesuatu yang tidak tepat. Nah, tapi banyak gembala itu, saya secara psikologi melihat ya, banyak gembala itu lupa diri. Ulang lagi. Banyak gembala itu lupa diri. Ya. Jadi pada saat gembala itu belum terpenuhi kepemilikan secara kebutuhan, banyak hal dia sangat melakukan hormat bagi jemaat yang seperti tadi Lai bilang, yang ada lebih menghormati yang ada duitnya. Nah, itu sebenarnya tidak juga ya, tidak bagus juga. Tapi gembala itu banyak seperti itu. Ya. Sebelum mencapai tujuannya itu. Banyak seperti itu. Dan sesudah dia merasa terpenuhi, nah di sini yang sering gembala itu jadi banyak yang jatuh. Contohnya, Le? Ya, jadi maksudnya terpenuhi terus jatuh. Contohnya, oke lah, jadi kalau kita misalnya jatuh masalah seks gitu, itu sangat inilah, ya, ketahuan banget. Yang sangat-sangat tipis lah. Sepertinya benar, tapi sebenarnya jatuh. Gimana ya? Jadi kalau saya beli ini contoh yang sangat kecil aja lah ya. Gembala itu pada saat itu tadi kebutuhannya sudah terpenuhi, memang yang namanya duniawi nggak ada istilah cukup, selalu kurang. Duniawi. Ya, duniawinya ya. Duniawi selalu kurang. Hati ini. Iya. Yang bertuan yang kita bicarakan gembala. Duniawi. Ya. Nah, dia sesudah tercukupkan itu tadi, dia sudah mulai melihat orang
menjadi lebih kecil dari dia. Ya kan? Dia tidak memberikan pendekatan lagi seperti yang kita tadi bilang. Yang sebenarnya harus gembala yang duluan memberikan hormat, menyapa, menegur. Kalau sekarang dia sudah terpenuhi, itu jarang banget. Dia malah yang harus kita duluan terus menghormati dia. Ya itu. Bahkan tersinggung kalau kita tidak sapa. Ya. Tersinggung. Jadi kenapa tidak saya tekankan ke duniawi yang duniawi itu kan? Itu kan sifat duniawi lah. Tertekan gitu. Maaf, tersinggung. Itu sifat duniawi. Nah, layak itu kegelisahan hati kami ini. Mungkin kegelisahan lah itu juga yang di sana. Kenapa saya bilang begitu? Tujuan kami di sini bukan untuk menjelekkan gereja, Ya, betul. gembala, atau apapun namanya. Tapi ini kegelisahan timbul kami ungkapkan di sini. Mudah-mudahan kalau lewat ini kami taruh nanti di YouTube, Tuhan mendengarkan yang simple, santai seperti gini. Kami berkata-kata bisa menjadi pertimbangan. Dan perlu ditegaskan juga, dengan adanya omongan kita ini, kita harus digaris bawahi, kita tidak membenci gembala. Iya. Ya itu. Kita tidak membenci gembala. Iya. Tapi kita memberi masukan. Iya. Itu yang sebenarnya kalau menurut saya. Ya sebetulnya gitu ya. Kalau kami benci, kami diam. Nanti akan mungkin di konten kami selanjutnya kami akan bicarakan tentang orang yang sadis, jemaat yang sadis seperti itu, diam tapi menunggu jatuhnya. Kalau kami bukan itu. Kami maaf. Sebelum jatuh. Iya. Itu yang perlu kita tegur. Iya. Kami maaf lah, kami sebutkan kritik. Jangan anti dong kritik. Iya. Karena kami pun selalu dikritik di khotbah. Ini kopi laiku yang bikin. Suatu kehormatan buat saya. Saya itu orang bikin kopi buat saya. Rasanya, bentar ya. Wah, Cukup baik. mantap. Oke ya. Jadi itu aja kami mau sampaikan, bahwa itulah kegelisahan kami, dan kami telah sampaikan dalam acara kami, itu kata-katain. Oh, apa lagi? Ya. Dan ringan. Oke ya. Sampai jumpa lagi dalam konten kami selanjutnya. Bahasa saling luar biasa dalam konten kami Darwin YouTube. Boras.